Mungkin maksud dia yang komen di video gue itu maksudnya gini kali ya, gimana cara bedainnya kalau kita beli iPhone yang bekas waktu COD itu cara ngebedainnya mana yang bagus, mana yang enggak. Gue udah pernah buat video itu, tapi di sini gue buat lagi. Kenapa? Karena video gue yang itu kurang detail. Mungkin buat lo yang belum nonton, coba cek linknya di deskripsi di bawah video ini. Oke, jadi gue contohin pakai iPhone SI aja yang seri lama karena bener-bener ya kalau udah handphone beginian ya kebanyakan ya yang resmi ya yang second kan. Kalau yang baru yang ya distributoran. Oke, jadi buat kotak gue nggak mau bicarain kotak dulu, gue pengen bicarain unit. Tapi kalau buat masalah kotak, ori atau tidaknya gue udah pernah bahas itu masalah kotak iPhone. Tapi nggak semua orang sih peduli sama kotak ya, karena sebaik apapun kotak, seori apapun kotak, kalau handphonenya bermasalah ya nggak guna kan, emang nggak guna sih kotak ori kalau HP-nya kalau HP-nya yang rusak juga sama aja kan. Oke, yang pertama yang harus lu lakuin adalah lu cek housingnya dulu. Coba lu tonton ya videonya sampai habis ya. Jadi lu tonton sampai habis, gue jamin lu nggak bakal ketipu beli iPhone. Mau bekas kayak mau apa kayak, pokoknya handphone COD gitu lu bekas iPhone nggak bakal ketipu. Yang pertama lu cek dulu housingnya. Itu housingnya tuh antara LCD dan housing harus rapat ya. Lu keliling-kelilingin. Terus kalau untuk iPhone yang 6S ke bawah, dari 6S sampai 6S ke bawah, sampai pokoknya 6 sama iPhone 6S sorry, itu lu raba-raba logo Apple-nya, kalau dia terlalu nimbul itu udah pernah ganti housing. Terus baut nih lu cek ya, baut lu cek banget. Ini yang kedua, baut lu cek. Itu kalau ada lecet sedikit, lecetnya kayak kobel gitu, kayak somplak kecil gitu. Itu biasanya udah pernah dicoba dibuka atau udah pernah dibongkar, entah diganti apalah, entah cuman sekedar iseng dibuka. Tapi yang jelas kalau udah dibuka berarti iPhone-nya udah nggak perawan lagi kan, udah kebuka gitu kan. Yang jelas kalau bautnya udah ada lecet gitu, udah pasti itu ada yang diganti. Minimal ada yang dibongkar, ada yang diotak-atik. Jadi lu cek dulu di bagian bautnya yang kedua. Yang ketiga lu cek di jaring speaker ya. Ini biasa nih, ada orang ngerjain tapi rapi. Ini kalau lu terapin semua cara yang gue kasih tau, dijamin lu nggak dapet iPhone yang jelek. Lu cek speakernya, terus lu cek jaringnya, lu terawang gitu. Kalau nggak ada jaringnya, biasanya orang malas mager masang jaringnya. Gue sering banget nemuin iPhone begitu. Tandanya udah pernah ganti housing. Lu tes juga, ini yang keempat, tombol volumenya lu tes gitu. Kalau kayak ada mendem banget, beda antara volume up sama down, kayak jomplang gitu, entah lebih empuk yang atas, lebih keras yang bawah, itu biasanya udah pernah diganti juga, udah pernah dibongkar. Biasanya bautnya lepas. Tombol power juga lu cek juga kalau terlalu mendem. Kenapa gue bilang tombol power? Di tombol power itu banyak banget perintilan yang gak harus dipasang, dia tetap berfungsi. Nah, cuman untuk jangka panjang karena dia udah lama gak dipasang, agak-agak berasa mendem jadinya. Itu yang keempat. Yang kelima, lu harus cek juga home buttonnya. Kenapa home button cuy? Home button ini penting banget men. Lu coba lu raba-raba nih, lu geser-geser gitu. Kalau dia oglek-oglek gitu kayak kendor gitu, itu udah fix LCD udah pernah ganti. Gue sekedar kasih tahu aja ya ke lu. LCD iPhone yang KW itu dia nggak fit 100% ke home button. Jadi tuh banyak banget gapnya antara home button dengan si LCD-nya. Jadi dia tuh kayak goyang-goyang gimana gitu, kayak nggak rata gitu. Jadi lo pastikan home button itu fit rata banget, nggak terlalu menonjol keluar gitu dari LCD home buttonnya, nggak terlalu mendem. Gue saranin kalau lo COD iPhone lepas tempered glassnya. Kalau memang nggak deal ya udah lo bayar aja tempered glassnya, ketimbang lo kena tipu cuy. Home buttonnya lu pastiin rata, nggak terlalu mendem, nggak terlalu nonjol. Dan yang keenam, ini layar. Untuk layar, lu benar-benar pastiin cek sensitivitasnya ya. Karena LCD ori itu nggak menjamin sensitivitasnya normal, touchscreen-nya normal. Biasanya kan orang kalau ngecek kayak Android banyak kan menu fungsinya kan buat tester ya. Kalau iPhone lu nggak usah ribet-ribet juga, nggak usah ribet-ribet lah pokoknya. Yang pertama lu fullin dulu brightness-nya bermasalah atau enggak, karena ada iPhone yang bermasalah di brightnessnya nggak bisa di fullin. Yang pengecekan yang paling simpel lu lakuin buat sensitivitasnya, lu coba lakuin kayak gua gini, scroll dari menu bawah. Kalau yang udah ada poninya dari menu atas, kiri atau kanan serah lu. Nah lu lakuin dari kiri, lu geser-geser sedikit
sedikit dari kiri, sikit 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 menuju ke kanan. Diusapnya itu nggak usah terlalu ke atas, nggak usah terlalu ke bawah. Jadi nggak usah sampai mentok banget. Kalau lu sampai mentok banget itu biasanya kayak lepas gitu kan scrollingnya. Jadi lu tahan aja, nggak usah mentok banget ke bawah, nggak usah mentok banget ke atas. Nah ini lu terusin dari kiri ke kanan. Atau sebalik ya, selalu deh lu mau dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, serah pelan-pelan gitu. Nah, setelah semua area lu scroll sama, ya udah aman. Terus dari atas juga, tapi sorry, dari atas nggak gue swipe ke bawah karena banyak notif dari tante-tantan gue. Terus lu coba geser menu-menu ikonnya. Nah, lu coba bisa, ya udah fix sensitivitas, nggak ada masalah, men. Sekarang kita coba cek di bagian tampilannya nih. Kenapa harus warna putih? Karena warna putih itu buat ngecek tampilan memudahkan. Jadi gini, sebenarnya nggak syarat harus warna putih ya, cuman putih itu memudahkan. Jadi kayak lu abis ngecek sensitivitas oke, lu ke background putih ketika menu setting. Ketika lu cek, lu fullin brightness-nya di menu setting itu tuh kan background warna putih, jangan lu pakai mode dark mode. Di situ lu bisa lihat ada bintik-bintik gak? Kalau ada bintik putih kayak den putih gitu, udahlah itu udah ada yang pernah dibongkar itu. Kalau nggak baterai udah mulai bermasalah. Terus cara ngecek baterai secara simpel lagi nih, udah pernah ganti atau belum? Kalau iPhone yang udah 2 tahun pakai itu nggak mungkin 100%. Nggak mungkin 100%. Oke, orangnya jarang pakai, pemakaian awet. Itu let's say kayak sekitar 95%-an, sekitar segituan lah ya. Itu udah banter banget segitu cuy. Itu pemakaian 1 tahunan kurang. Kalau 2 tahunan nggak mungkin 90 di atas 95 cuy. Itu udah pasti ngedrop parah di bawah 95. Seriusan deh. Jadi kalau baterai waktu lu COD iPhone, lu pengen beli iPhone terus via COD lu cek, tiba-tiba baterainya 100% nih, pemakaian udah setahun 2 tahun gitu, itu udah fix besar kemungkinan baterai udah diganti cuy. Terus cara ngecek iPhone itu biar apa ya, biar lu yakin kalau iPhone itu nggak pernah servis, nggak bermasalah, dan nggak sering restart. Itu caranya gampang, ngecek iPhone yang nggak gampang restart, yang nggak, misalnya gini, ada orang ngejual iPhone, dia udah rusak iPhone-nya kan, terus dijual karena restart terus, diganti baterai juga percuma. Buat lu pengen ngindarin masalah atau kejadian hal-hal tersebut, biar lu beli iPhone ternyata iPhone lu biar nggak rusak gitu lah pokoknya. Ceknya gampang cuy. Lu hidupin flash kamera di menu recording, terus lu ngerekam sambil flashnya nyala. Sekitar 5 menit, bagusnya sih 10 menitan ya. Lu diamin aja itu ya handphone, ngerekam sambil flashnya nyala di 1080, jangan di 720, 1080. Bila perlu kalau ada udah yang ada 4K-nya, lu setting ke menu 4K aja. Jadi menu 4K, flashnya nyala sekitar 5 menit atau 10 menit. Nah, dalam proses perekaman itu, ketika kayak cuman 1 menit 2 menit langsung mati handphonenya, di atas 20% ya baterainya ya, baterai di atas 20%, tiba-tiba mati nih HP-nya. Udah, lu batalin, lu cancel, itu besar kemungkinan mesinnya bermasalah. Nggak tahan panas, gampang restart. Terus besar kemungkinan kalau lu reset, ya bakal gagal masuk ke menu cuy. Dan banyak lah perintilan-perintilan yang harus diganti. Cara ngecek foto, cara ngecek kamera maksud gue. Kamera bermasalah atau enggak, gampang. Lu cek dulu pakai tangan lu aja, jauh dekat gitu, fokusnya main atau enggak. Setelah itu lu coba foto background yang cerah atau background putih gitu. Lu coba cek, lu coba perbesar, ada bulat-bulat bayang-bayang kayak abu-abu gitu enggak? Kayak ops-ops gitulah, pokoknya. Jadi hasil fotonya itu kayak kalau ada kayak bulat transparan gitu, itu udah pernah bongkar cuy. Kalau enggak, dia udah pernah ganti housing. Jadi housing yang lama itu kacanya lepas, masuk debu-debu gitu, kayak embun-embun gitu ke modul lensanya. Alhasil sekali jepret itu langsung kelihatan hasilnya kayak embun-embun gitulah. Nah, ini nih, kayak yang lu lihat nih, ini gue foto. Kalau dilihat garis tangan gue, kalau di terawang, ini cikal bakal lelaki yang punya istri 4. Terus kalau dilihat lebih detail lagi, kalau kita zoom nih, itu selingkuhannya ada banyak cuy. Kayak ada 8 mungkin atau 9. Tapi di antara semua itu perempuan-perempuan yang diembat itu diempanin semua cuy. Jadi ya itulah bukti kesuburan lelaki sejati. Oke, jadi menurut gue kamera iPhone tuh cara ngeceknya seperti itu. Terus baterai yang tadi gue bilang, layar juga udah gue kasih tahu, apalagi ya, dari housing juga udah gue kasih tahu. Terus pokoknya kalau semua cara yang lu lihat tadi dan lu terapin waktu lu COD beli iPhone, gue bisa garansi handphone yang lu beli itu mungkin aman, hampir 100% aman, hampir ya.
Dan iya, mungkin sekian aja video gue, video buat gimana sih cara ngecek iPhone via COD biar aman, biar lo tenang juga. Kalau ada yang kurang dari video ini silahkan lo tulis di kolom komentar. Oh, satu lagi nih. Kalau lo udah tahu banget itu adaptor sama kabel non ori bukan bawaan Apple, stop, mendingan gak usah lo pakai. Handphonenya lo beli aja, cuman aksesorisnya gak usah lo pakai demi kelangsungan iPhone lo cuy.